Ini kan konyol cara pandang seperti itu. Kita bukan mau bikin front. Kita Bukan bikin front ya. Iya, kita bukan bikin Ini kalau front. organisasi yang depannya front, nah itu udah pasti. Kalau front tuh pasti berseberangan. Iya. Iya kan? Nggak peduli Jadinya lu apa. frontal kan Nggak gitu. peduli lu apa, pokoknya front aja. Iya. Oke guys, jadi hari ini gua kedatangan bintang tamu spesial ya, Eko Nugroho. Jadi gua udah kenal beliau nih ya, udah cukup lama dari zaman gua masih SMP lah ya waktu itu kayaknya. Jadi dulu waktu kecil gua juga udah merantau ke Jakarta. Kelas 1 itu ya? Iya, dari kelas 1 SMP gua udah merantau dan gua satu kos sama dia. Dan gua ngekosnya itu justru di sekretariat organisasi mahasiswa ya waktu itu, dan dia ketua umumnya, dan waktu itu gue masih sekolah gitu loh. Nah, jadi bisa dibilang Eko Nugroho ini apa ya, nggak cuma senior ya, tapi kakak gue lah, brother from another mother ya gitu. Jadi Beda bapak. jadi mungkin 15% diri gue nih yang ada sekarang itu terbentuk karena dia gitu loh. Pas. Karena didikan Berat dia. itu. Tanggung jawab. Nah, iya, nah jadi lama nih nggak ketemu ya, malah ngumpulnya di sini. Mau ngobrolin apa kita nih ya? Jadi hari ini pas banget ya, momen lagi pilkada ya kan? Oh iya. Jakarta nggak dapet sayangnya. Nggak dapet ya. Padahal kita pengen banget tuh ganti. Nah oke, kita jangan ke situ, bahaya, sensitif. Nah, lu sekarang kesibukannya apa sih? Gitu. Susah banget ditemuin nih. Ini kan COVID bro. Lagi COVID, Santai aja lah di rumah. Netflix, Jangan cari penyakit. nonton Netflix, Nggak pernah. baca buku, Buku, terus browsing lah pastilah. browsing. Terus ngerjain orderan desain. Ada kerjaan freelance ya untuk desain. Terus? Ya sehari-hari gitu, bantuin istri di rumah. Yang bantuin istri ya, oke. Yang gua tahu lo dulu kan aktivis sejati nih. Yang gua tahu kan lo orang kalau bisa dibilang kalau di Bali ada Jering, di Pulau Jawa ada Eko Nugroho lah. Ini galak-galak banget nih soalnya dulu. Paling lantang kalau menyuarakan aspirasi suara dari kalangan bawah, terutama kalau ada problematika sosial lah begitu ya. Nah, lo biasanya kan yang selalu bersuara. Nah, apakah Eko Nugroho yang dulu gua kenal ini sama dengan yang sekarang? Ruangnya beda kali ya. Ruangnya beda. Tapi kalau mungkin lebih banyak waktu itu ya karena kapasitas saya sebagai aktivis di Himpunan Mahasiswa Buddhis, mewakili komunitas mahasiswa Buddhis Indonesia kan gitu. Apa Hikmah Budi ya, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Ya karena mewakili komunitas ini, saya harus bersuara atas nama komunitas Buddhis pada waktu itu dalam banyak aspek sosial, politik, segala hal lah. Kemudian mau nggak mau itu harus bersuara kritis. Dalam artian bukan sok kritis ya, itu jadi tugas intelektual kita sebagai aktivis kan gitu. Oh. Jadi dari lu sendiri sebetulnya bukan orang Jakarta kan ya? Lu Semarang. orang Semarang tapi ke Jakarta waktu itu jadi ketua umum ya waktu itu ya. Umum. Nah, ketua umum Hikmah Budi, kemudian sekarang kerja di mana? Terakhir di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Itu lembaga juga ya, lembaga apa? Yayasan sosial gitu. Yayasan sosial yang ngurusin orang yang ada masalah tentang dokumen-dokumen kewarganegaraan, kependudukan. Nah, kita kayaknya ini deh, nggak tahu. Saya berkali-kali pindah sejak dari ketua umum, lalu kerja nggak nyari nih, tapi selalu dapat peluangnya di urusan sosial. Kebetulan aja ngurusi kepentingan komunitas, kepentingan masyarakat kayak gitu-gitu. Jadi dunia aktivis sosial tuh nggak putus gitu. Itu beruntung sih. Merasa karena passionnya di situ kebetulan. Betul. Dan dapat tempatnya. Ya. Nah, itu aja sih. Emang udah passionnya ya di situ, emang apa habitatnya lah di situ ya. Emang di iklimnya iklim sosial cocoknya gitu kan. Kalau gue juga dulu sebetulnya kan ngikut lu kan dari kecil belajar jadi aktivis, bahkan sampai cukup ekstrim juga gue jadi aktivis kan. Tapi akhirnya begitu lulus kuliah gue banting setir ke dunia profesional. Akhirnya sekarang gue kerja. Dan sebetulnya yang lu ajarin dulu dan yang gue dapat dari organisasi juga berguna sih sampai terhadap perkembangan karir gue. Jadi sebetulnya
Ya, nggak sia-sia lah ya. nggak sia-sia juga gitu loh. Lu waktu masa muda jadi aktivis, organisasi ya kepake juga lo mau ke sosial, mau ke Oh profesional, iya, jelas, mau ke jelas. bisnis, mau akademisi kan kepake juga gitu. Waktu, sorry ya tak potong. Nah, Jadi keingat waktu habis dari Ketua Umum Hikmah Budi, itu selesai dari sana gue langsung direkrut yayasan sosial dari Korea. Waktu gempa di Sumatera Barat. ya, Gue oke. jadi direktur operasionalnya untuk bangun banyak rumah di sana. Ratusan rumah waktu itu. Nah, Tahun berapa tuh? pas gempa Padang itu berapa tuh? 2009 ya? 2009 berarti saya masuk proyeknya itu 2010-2011. Hmm. Jadi ya itu hasil dari aktivitas menjadi aktivis di himpunan mahasiswa ini bisa mengantar saya ke menjadi aktivis lagi di bidang sosial. Nah, itu berguna banget ilmu yang selama saya dapat menjadi aktivis Hikmah Budi itu. Nah, ketika saya jadi aktivis Hikmah Budi, ketika masih di Semarang, pada waktu itu ada gempa Jogja. Gempa Jogja ya. Nah, Jogja, Klaten kena semua itu kan. Itu saya sudah sempat mendatangkan bantuan dari Korea pada waktu itu. Dan saya dampingi langsung 5 bulan waktu di Jogja, waktu saya masih di Semarang. Itu berlanjut tuh. Kemudian gempa Padang, ternyata pengalaman saya yang saya dapat waktu di Jogja itu dibutuhkan sama yayasan sosial dari Korea ini untuk nyalurkan bantuan. Iya. Lumayan dalam artian pengalaman ini nggak sia-sia gitu, terpakai di dunia profesional pasti gitu. Iya, artinya lu sepanjang hidup lu memang mengabdi untuk sosial lah ya. Nah, syukurlah bisa Mengabdi masuk untuk sana. sosial ya. Nah, terus lu kan yang gua kenal selama ini memang seorang aktivis sejati lah bisa gua bilang kan. Pandangan lu terhadap kondisi saat ini di Indonesia bagaimana sih gitu loh? Pasti lu kan punya nih sudut pandang seorang Eko Nugroho melihat kondisi sosial yang terjadi atau sosial politik lah yang sedang terjadi di negeri ini begitu kan? Ini luas sekali sebenarnya. Kalau kita membaca situasi nasional ya. Tapi situasi nasional kita itu selalu gaduh kalau saya lihat. Gaduh, oke. Gaduh politik identitas itu yang jadi yang mewarnai ya, seolah-olah yang mewarnai negara ini adalah gaduh politik identitas. Ini benar-benar menyebalkan sebenarnya. Harusnya kita ini kan sedang bangun ya, sedang bangun negara ini, sedang mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah sedang memperkuat ketahanan sosial masyarakatnya supaya masyarakatnya berpendapatan cukup ya. Tantangannya banyak. Lalu kita dihantam sama COVID. Ini semua kena, ya kan? Seluruh dunia kena. Indonesia juga termasuk. Tapi tetap saja di tengah kondisi kita terpuruk karena COVID, isunya tetap gaduh politik identitas. Ini konyol sekali gitu. Bukannya fokus bagaimana membenahi ini. Sepertinya memang ada yang sengaja mengkondisikan situasi kegaduhan ini. Ini kita panas terus ini. Justru kasus penanganan COVID-nya ini sendiri dipolitisir lagi. Kan gitu. Okay. Ini menyebalkan sekali. Jadi bukannya kita gotong royong nih bangun, kita hadapi COVID ini bareng-bareng, lalu kita keluar dari masalah ekonominya, multidimensinya, lalu jadi negara yang pemenang gitu, ngelawan pandemi gitu. Sebelum COVID aja kita udah terkotak-kotakan begitu dengan berbagai kepentingan dari berbagai kelompok sehingga menyebabkan terhambatnya kemajuan negara begitu kan. Ada pandemi justru harusnya kompak malah tercerai-berai begitu kan, malah dipolitisir lagi kayak yang tadi lo bilang kan. Artinya apa sih penyebabnya? Apakah itu memang karakter bangsa ini gitu loh, karakter orang sini yang memang suka yang nggak bisa bersatu atau bagaimana? Harusnya sih enggak ya. Kita ini plural dari dulu. Betul. Kan kita sudah sadar nih, kita dengan ribuan pulau, dengan ribuan suku, bahasa. Kita sudah punya deklarasinya Sumpah Pemuda jadi satu dan sebagainya. Dulu nggak kayak gitu kok. Ketika misal saya hidup beruntung di tahun 90-an, menikmati masa muda di masa 90-an sampai sekarang. Ini perubahan politiknya kan terasa semua tuh. Dari zaman Soeharto, reformasi dan seterusnya kan saya ngikuti, terlibat bahkan di prosesnya itu.
harusnya nggak ada masalah. Tapi Hmm. kemudian setelah reformasi sepertinya ada gejolak orang-orang yang selama ini dibungkam, tidak menyuarakan identitasnya. Hmm. Mungkin juga terpengaruh politik luar negeri, sudah pastilah Hmm. politik luar Ya semua negeri berkaitan ya lah ya. masuk, kemudian ini direproduksi di Indonesia. Orang-orang tahu Indonesia punya potensi segala macam, Hmm. ekonomi, pasar dan Hmm. sebagainya, Hmm. mineral, kekayaan alam dan sebagainya. Ini seksi nih buat dikuasai Hmm. oleh banyak pihak, Hmm. investasi asing dan sebagainya. Nah, ini bisa dikuasai kalau kondisi negaranya kacau. Hmm. Itu kita harus belajar dari situ. Berarti sebetulnya segala konflik yang muncul, isu-isu yang muncul itu mungkin ada beberapa hal yang terjadi akibat dari pengaruh hegemoni ya dari negara lain, bisa jadi ya? Sangat. Sangat ya Sangat. justru. Nah. Loh, zaman Soeharto itu Berarti kan yang bikin konflik itu cuman boneka sih yang lebih kuat ini aja kan dari luar. sangat mungkin. Nah. Selain adanya orang yang lagi apa ya, puber identitas, Nah. ya pengen menonjolkan identitas entah keagamaannya, entah apa ya, rasnya atau apa, keturunannya misalkan atau apa. Ini pengen lebih diakui nih, lebih dianggap gitu kan. Terus yang jelas landasannya kekuasaan. Nafsu kekuasaan ini. Kan kalau dulu ada saya pernah dengar ya, yang sumber perpecahan itu ada 3 kan. Harta, tahta, wanita. Nah, ini apakah 3 aspek ini? Oh, itu selalu. Itu 3 ini termasuk wanita juga yang menyebabkan ini. Wanitanya siapa tapi yang bikin pecah? Yang jelas kalau misalkan pemimpin negara kita itu santun-santun. Kalau kemarin nggak ada yang punya skandal perempuan loh. Pemimpin negara kita. Dan maksudnya orang misalnya presiden gitu kan punya skandal karena perempuan gitu. Terus negaranya jadi kacau kan, nggak ada ya kayak gitu. Cukup negarawan kita tuh benar-benar punya batas yang moralitas yang oke lah. Yeah. Tapi ya di luar itu banyak kan kegaduhan yang ditimbulkan tokoh-tokoh yang sebenarnya syahwatnya urusan 3 tadi, harta tahta wanita gitu. Yeah. Lalu mengacaukan negara hanya untuk memuaskan ini. Nah, karena kepentingan keserakahannya gitu. Kasus terakhir aja lah misalkan. Sudah mapan, ada orang yang katanya sama Menhan diambil dari selokan gitu kan. Diangkat, dijadiin menteri. Tapi nggak tahan godaan. Baru sebentar karena harta, karena dapat posisi, tahta, benur dimakan. Kan gitu kan. Lobster dimakan. Iya, lobster. Nah, makanya. Jadi harta, tahta itu salah. Wanita, istrinya mungkin nuntutnya banyak kali, nggak tahu kan. Mau dipuaskan kan gitu. Makanya kita kalau misalnya mau terjun ke politik ya harus benar-benar ya cari istri juga jangan yang matre ya. Kalau udah matre jangan terjun politik, bahaya ya. Bahaya. Untungnya istri lu support lah ya, nggak gimana-gimana. Untungnya gue dapat istri itu guru TK, nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh ya. Oke. Nah sekarang gue mau sedikit mengkerucut sedikit ya. Tadi kan harta tahta wanita itu sumber perpecahan di negara ini. Tapi dalam sudut pandang Buddhisme kan itu sebetulnya sebab-sebab duka itu ada juga kan. Gitu. Nah itu juga kan bisa menjadi sebab perpecahan sebetulnya kalau kita terjemahkan ke dalam Buddhis ya sebetulnya. Maksudnya? Ya misalnya loba, dosa, moha begitu kan. Nah kita kaitkan dengan moha begini. Nah dengan sudut, lu kan sebagai aktivis Buddhis nih, kemudian melihat adanya moha yang tumbuh begitu berjamur lah di negara ini gitu lah. Moha ini mesti dijelasin dulu, maksudnya kan biasa diterjemahkan loba, dosa, moha. Nah biasanya kan kalau loba itu diterjemahkan keserakahan, dosa itu kebencian, terus moha itu akarnya disebut kebodohan gitu. Tapi mungkin nggak terlalu tepat sih itu sebenarnya. Sebenarnya loba ini kan ya menginginkan berlebih kan gitu. Selalu merasa tidak berkecukupan. Loba itu artinya itu. Selalu merasa tidak berkecukupan. Ya seperti itu koruptor kan. Sudah kaya sebenarnya, semua koruptor yang ditangkap itu orang kaya lah. Ya kan? Orang kaya, punya jabatan, tapi perasaan tidak berkecukupan ini. Nah, level rasa tidak berkecukupan sih nggak cuma ada di koruptor. Kita juga banyak yang merasa nggak berkecukupan. Gaji udah lumayan, masih kurang kan gitu. Nah, akhirnya istri sudah 1,
kurang kan akhirnya poligami kan gitu. Nah, sehari-hari kondisi kita seperti itulah. Lalu loba dosa, kebencian sebenarnya nggak tepat juga. Kita nggak benci-benci banget lah. Misalnya ini ada pisang goreng karena agak pahit sedikit, kan artinya bukan saya benci pisang goreng yang pahit kan gitu. Hanya ya menolak. Iya. Saya menolak yang pahit kan gitu. Tapi bukan benci kan. Benci kan ekstrim, kesannya kan saya nggak suka nih gitu. Saya benci sama lu gitu. Ya, itu kan perasaan yang terlalu kuat kan. Ini perlu loh. Masyarakat kita ini, komunitas kita ini yang Buddhis ini kadang-kadang keliru ngerti gitu. Jadi yang dosanya sebenarnya kan cuma sekedar ya penolakan. Itu sifat dasar kita gitu. Itu alamiah saja. Yang namanya apa? Kita nggak bisa kok duduk terus dalam posisi ini. Sebentar kemudian pegel kita ganti posisi. Itu penolakan, tuh dosa itu. Jadi gitu. Jadi serba nggak pas itu. Nah, lalu moha itu sebenarnya cuma keliru ngerti. Bukannya bodoh. Pak, cara memahaminya tidak tepat gitu. Jadi ya kita kan nggak bodoh-bodoh amat kan. Ya bodoh ini ekstrim banget sebenarnya. Tapi kita nggak bodoh lah. Tapi keliru, kurang tepat, kurang pas kita ngertinya. Ngerti soal apa? Ngerti soal dunia inilah. Kita menganggap semua ini harus diperjuangkan dengan segala sesuatu, nafsu dan sebagainya. Itu jadi keliru kita ngerti ke kondisi ini. Dikira dengan mendapat sekian banyak kita akan bahagia. Padahal nggak juga. Tolak ukur kebahagiaan itu kan bukan dari apa yang kita dapat, tapi dari pikiran kita. Kalau dari yang apa yang kita dapat, pasti nggak akan pernah bahagia. Karena nggak akan cukup. Nah, oke. Tadi lanjutnya apa? Nah, sekarang jadi gue sempat mau narik lagi ke diri lu bahwa dulu kan jadi ketua umum organisasi ya, bisa dibilang lu punya massa banyak begitu kan, pasti lu mau mengerahkan massa untuk menyuarakan suara juga pasti gerakannya lumayan besar, dan lu pasti juga akan didekati dong oleh para pemangku kepentingan saat itu yang berkuasa, dirangkul. Nah, lu sendiri apakah bisa bersih dari itu semua begitu? Karena kan lu pasti akan bergaul sama orang-orang ini gitu loh. Lu sebagai ketua umum yang punya massa, kemudian lu kan pasti akan bersuara untuk berhadapan dengan yang berkuasa ini dong. Dan mereka mungkin akan mendekati lu, menyuguhi lu sesuatu, merangkul lu. Nah, dalam isu tertentu apakah lu pernah mengendurkan suara lu gitu? Ada sih beberapa kesempatan gitu. Seperti yang lu bilang, ada yang dalam isu tertentu kemudian mendekati kita yang aktivis gitu kan. Waktu dulu saat misal demo BBM ya, waktu zaman SBY kan saya aktifnya ketika zaman SBY berkuasa tuh. Kenaikan harga, terus penerapan gas, LPG waktu itu. Itu apa? Kita berusaha dirangkul nih sama rezim waktu itu. Supaya nggak gaduh kan, tiap kali demo kan, hampir tiap hari demo. Nah, kemudian dirangkul, diajak dialog secara intelektual kan gitu, diundang ke kantor Kementerian SDM waktu itu. Jadi kita di framing di sana, media yang di luar bilangnya dapat sesuatu gitu, ngobrol sama Menteri SDM kan kurang ajar, itu biasa gitu, kita di framing setir lah ya. Iya, padahal nggak, ya keluar besok kita demo lagi kok, nggak ada urusan gitu, karena kita benar-benar mau menegaskan bahwa kebijakannya ini nggak tepat gitu. Mungkin momentumnya kurang tepat ketika ekonomi sedang lesu dan sebagainya. Kita bukan nolak sama sekali misalkan situasinya kayak gitu kan. Kenaikan harga kan ini waktu itu kita ngotot, buka dong cara ngitung BBM lu gimana sih? Masuk akal nggak sih hitungannya? Bener nggak harganya segitu? Karena kami ketemu tuh banyak pakar energi kan, dan ahli ekonomi, termasuk waktu itu zaman itu ada Pak Kwi yang punya kalkulasi, Pak Kwi Kiangi. Terus gua ketemu sama aktivis ekonom Bung Edi Burmansyah, dia ahli tahu dia cara kalkulasi energi dan sebagainya. Banyak pihak kita diskusi, bahkan termasuk orang dalam Pertamina kita beberapa kali ketemu. Hitung-hitungannya nggak masuk akal semua, dikasih tahu kok. Bocor kita di mana kita dikasih tahu. Bocornya di korupsi. Ya jelas, cara misalkan kayak apa, minyak itu kalau kita di pom bensin kan tahu tuh keluar berapa, di meterannya ada. Nah di minyak kita perdagangannya waktu itu nggak kayak gitu. Apa yang keluar tuh nggak ada meterannya. Itu sebagai contoh. Kalau yang balik ke pertanyaan itu,
Nah, ketika kita demo-demo ke isu-isu ini, beberapa ya gitu, caranya mendekati kita, melewati perwakilan, utusan gitu. Lu jangan ribut lah, lu minta apa sih gitu. Kadang-kadang gitu, tapi nggak orang langsung. Nggak cuma kita ya, sama kawan-kawan aktivis yang lain. Waktu itu kan namanya kita di Himpunan Mahasiswa Buddhis tergabung juga di forum tuh, Cipayung Plus itu. Banyak yang deketin kayak gitu. Nah, terus yang konkret lagi itu, Terus lo terima nggak? gue tinggal pergi lah. Tinggal Urusan pergi? gitu. Nggak ada gunanya gitu. Oke. Nggak, bukan gitu. Maksudnya itu menggadekan integritas kita gitu. Ya. Kalau sampai nggak, ini yang konkret lah. Misalkan Freeport itu nyata-nyata. Waktu itu kami diundang Freeport tuh, yang memfasilitasi salah satu alumni OKP lah gitu. Nah, dia sudah kerja buat Freeport, kita diundang nih anak-anak Cipayung waktu itu. Cipayung Plus. Diundang, difasilitasi ke Freeport. Kita terima, diundang ke Freeport, diajak lihat Gasberg, diajak lihat tambangnya dan sebagainya di sana. Nah, ini sampai di sana kita nggak dapat apa-apa, cuma fasilitas nginap aja. Nginap di hotel di Freeport sana, ada hotel di dalamnya, hotel mewah. Udah gitu. Kemudian waktu itu nggak, mereka mainnya cantik, mereka nggak kasih apa-apa ke kita. Pada waktu di sana sama sekali, hanya ditunjukkan jalan-jalan aja. Nah, pulang dari sana baru kita diajak makan lagi di restoran mewah di Jakarta. Pulang-pulang dikasih voucher nih. Lumayan kalau aktivis zaman 2007-2009 ya. Waktu itu saya. Berapa dikasih? Disuguhin berapa? Ketua umum paling tidak dapat 10 juta voucher belanja di Carrefour. Gue bisa beli kulkas tuh. Bisa ngisi kos-kosan gue barang-barang yang lumayan itu. Dengan uang 10 juta, voucher 10 juta. Terus lo tolak itu? Sekjen gue dapat 5 juta kalau nggak salah. Ditawarin, bukan dapat? Bukan, dikasih. Diamplopin. Hmm. Di saat itu juga habis selesai makan-makan. Nah, kalian terima nggak? Langsung gue balikin. Gue bilang, sekjen gue Sukman waktu itu. Bro, balikin aja. Apa ini? Iya. Terus balikin. Iya. Saat itu juga. Lain hari berikutnya, beberapa minggu kemudian, pas jatuh mau hari raya atau tahun baru gitu, dikirimin lagi tuh kurirnya ke sekretariat, kirim amplop juga. Ya, gue coba pulang juga. Jadi sampai saat ini Eko Nugroho tetap teguh ya menjaga idealismenya, integritasnya ya. Jadi waktu zaman aktivis dulu mau ada yang mencoba merangkul segala macam, lu tolak ya. Moga-moga ya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang belum pernah gue sampai terima hal-hal semacam itu sih. Itu karena apa? Ini perlu, karena gue masih tanggung jawab nih sama adik-adik kita di Hikmah Budi, sama lu lah misalkan. Gue nggak tahu, lu kemarin jadi aktivis ada nggak yang ngiming-ngimingi kan gitu? Nggak ada. Justru yang makanya salah lu nggak jadi ketua umum sih. Gue di belakang layar aja. Ya. Nah, tadi kan lu bilang zaman lu jadi ketua umum lu suka demo nih. Demo nggak suka lah. Hah? Demo nggak suka. Suka aksi lah gitu ya intinya. Itu jangan suka bilangnya. Tugas. Ya. Ya kalau udah sering lah gitu. Ya, sering demo. Sering demo. Orang dulu isinya spanduk bendera semua kok. Nah, tapi kan itu demo dulu sama demo tahun 98 sama zaman lu sama zaman sekarang nih yang terjadi. Apakah sama? Mungkin menurut lu apakah nilai yang diperjuangkan sama gitu loh? Gue pengen tahu juga nih, nanti setelah ini gue mau tanya juga dari sudut pandang Buddhis bagaimana gitu loh dalam beraksi. Agak susah, subjektif banget kalau gue nilai apakah landasan pergerakannya sama atau enggak gitu. Ya kan tiap yang demo itu kan biasanya mewakili organisasi. Organisasi punya platform ideologinya masing-masing. Ya kita nggak tahu apakah dia berjuang karena platform ideologi yang idealisnya organisasinya ataukah dia demo karena pesanan, kan kita nggak tahu. Nah, yang gue tanya ini sudut pandang lu sebagai Eko Nugroho, aktivis sejati yang tadi sempat gue bahas. Demo, apakah ada pergeseran nilai begitu loh? Kalau gue nih jujur, gue merasa pasti ada pergeseran nilai gitu loh, karena beda zaman gitu loh. Dan kepentingan yang masuk ke negara ini juga makin kencang gitu kan. Seperti tadi yang sempat kita bahas gitu loh. Kalau gue tetap cara ngelihatnya nggak bisa saya judgement bahwa mereka nggak setulus zaman gue gitu. Karena zaman gue banyak yang nggak tulus juga. Oh gitu. Okay. Jadi parsial dong. Gue nggak boleh gitu dong. Lihat aktivis yang lain misal punya kepentingan, gue juga nggak tahu gitu. Misalkan waktu Omnibus Law kemarin ada yang demo, itu kan macam-macam.
Ada yang demonya bener-bener karena dia memikirkan bahwa ada nih cacatnya di undang-undang ini. Iya betul, nggak Ya. sempurna betul kok undang-undang itu. Nggak ada yang sempurna juga Iya sebetulnya kan, undang-undang. makanya. Tapi ada juga yang kelihatan kok bahwa dia Tulus, hanya, ya. ya ada yang tulus, bener-bener dia memikirkan nih poin-poin lemahnya nih di Omnibus Law. Tapi ada juga yang asal jeplak saja. Iya. Kan terbukti ditanya, nggak tahu apa sih masalahnya. Iya. Bingung. Betul. Nah yang kayak gini ini yang rusak Iya. kegiatan aktivis yang ideal itu kan. Dan yang cuma ngikut-ngikut doang untuk aksi kayak gitu rentan jadi dimanfaatkan oleh arus-arus kepentingan yang di atas begitu. Itu rentan. Oh iya. Jadi makanya kita kalau Lalu di framing kan, betul. di framing seolah-olah semua demo itu nggak setuju sama undang-undang ini. Padahal enggak. Padahal enggak. Itu mengkritisi kan sebetulnya. Ya boleh saja, sah-sah di negara demokrasi itu nggak setuju nggak apa-apa gitu. Ya apa namanya, hak setiap orang sih memang Iya. untuk bersuara, tapi kadang kita juga harus memahami konteksnya dan paham juga posisi waktu itu, jangan sampai kita malah semakin bisa diperalat gitu loh oleh Isunya harus dikuasai betul. harus paham ya. Paham betul. Ya. Waktu itu saya masih ditanyain sama pengurus Hikmah Budi yang aktif sekarang ya. Ini gimana Mas soal demoin soal materi Omnibus Law? Saya kasih tuh, saya umpanin semua informasi yang saya punya tentang Omnibus Law, catatan kritisnya dan sebagainya. Mereka teriak, nggak setuju. Tapi tetap saya tanya secara kritis. Lalu apa? Poin yang mana? Saya tantangin mereka bikin tuntutan dalam bentuk judicial review. Karena itu lebih elegan. Lebih menunjukkan kapasitas intelektualnya mahasiswa ketika menolak isu ini. Gitu. Buat saya itu jauh lebih bernilai. Daripada lu asal teriak-teriak, tapi malah ngawur gitu. Poinnya di mana nggak tahu, masyarakat nggak teredukasi. Tugas kita ini juga mengedukasi masyarakat gitu. Nggak asal demo kelihatan kritis, konyol. Bukan untuk gagah-gagahan lah jadi aktivis lah. Oke. Nah, banyak orang yang sebetulnya menilai bahwa demo itu juga nggak baik gitu loh. Jadi kalau menurut gua sih itu harus dilihat dulu kok konteksnya, apa substansinya yang disuarakan itu apa gitu loh. Kalau baik ya bersuara ya bersuara. Kalau memang salah dan itu rentan kita menjadi alat kepentingan tertentu ya jangan gitu loh. Jadi sebenarnya demo dan lain itu sebetulnya sebuah kata yang netral sebetulnya. Tidak menunjukkan ini positif negatif kan tergantung kita yang melakukan gitu kan. Nah sama halnya kalau demo ini berkaitan dengan berpolitik kan. Oh iya. Ya kan berkaitan sekali dengan berpolitik. Nah, pandangan lu sendiri sebagai aktivis Buddhis ini, pandangan politik agama Buddha itu sebagai umat Buddha itu kita harus memiliki pandangan politik seperti apa gitu? Politik ini kan kegiatan untuk apa? Mencapai tujuannya. Seni deh. Biasa kita ngomonginnya ini sebagai seni deh. Itu supaya lebih luas ya. Seni untuk apa? Kemudian mencapai sebuah tujuan. Ya. Kemudian juga di sana ada unsur kekuasaan biasanya. Karena dengan berkuasa kita bisa mendrive tujuan yang kita punya nih. Lalu mencapai hasil yang kita harapkan kan gitu. Karena kekuasaan ini punya power untuk menggerakkan sesuatu kan gitu. Intinya kan di sana nih aktivitasnya. Kalau kemudian kita sebagai seorang Buddhis ini terlibat di ruang ini, ya boleh-boleh saja, kenapa tidak gitu. Kita gini deh, kan kita ngomongin politik itu nggak bisa lepas dari kekuasaan. Setuju dong? Nah, tapi kekuasaan ini kalau dalam Buddhis biasa disebutnya anacaka, roda kekuasaan. Caka itu cakra, kekuasaan. Nah, dalam Buddhis ini selalu dibilang anacaka ini harus diimbangi dengan dharma cakra, roda dharma. Supaya kalau kereta ini nggak pincang nih, imbang. Roda kekuasaan diimbangi roda dharma. Jadi makanya kalau seorang Buddhis mau berpolitik nggak boleh lepas nih dharma cakranya. Landasannya, rodanya jangan satu aja, jangan roda kekuasaan aja. Tambah kanannya roda ini dharma. Harus. Syaratnya ini saja sih kalau seorang Buddhis mau terjun. Nah dharma cakra ini apa? Buddha itu orang yang terlibat di banyak politik loh. Ini kontroversial, gue jarang orang ngomong. Ya, gue juga setuju. Sebenarnya kan gue juga sosok kontroversial karena lo juga lo ngajarin gue kan. Nah,
kayak misalnya Sriwijaya nih. Sriwijaya itu kalau nggak berpolitik juga nggak bakal bisa jadi kerajaan yang adidaya pada zamannya kan gitu loh. Ya, Majapahit, kita nggak usah ngomong jauh ke, Asoka lah. Ya oke, kemana? karena justru langsung ke sosok Budanya nih. Hmm, Nah, kan kalau mau langsung nih ke sumbernya, oke. Buddha itu pangeran kan kononnya. Ya. Nah, pangeran, entah anak kepala suku, anak raja lah gitu kan. Nah, di tradisi India pada masa itu, ya dia di Nepal sih ya, anak raja di Nepal. Nah, Nepal India kan dekat. Pada waktu itu namanya raja itu selalu punya penasehat para kaum Brahmana, ya kan? Namanya anak raja pasti dididik ilmu kepemimpinan, ilmu bagaimana mengatur kekuasaan dari kecil sampai remaja sampai dia dewasa. Nah, jadi mereka belajar dari Weda Semerti pasti. Dari waktu itu ajarnya kan Weda. Sebelum dia mencetuskan idenya sebagai Buddha kan gitu. Nah, calon Buddha kan. Nah, dia belajar tuh ilmu apa mengelola kekuasaan mungkin dari Mahabharata atau Ramayana kan kayak gitu. Ya kan? Weda Semerti kan kurang lebih ilmunya hal semacam itu bisa diambil dari cerita Mahabharata. Nah, jadi Buddha itu dari awal saja pengalaman hidupnya nggak lepas dari kekuasaan. Atau dari politik. Iya, kekuasaan. Kita ngomong kekuasaan politik identiknya. Bahkan ketika baru lahir aja udah diramal. Bocah ini nanti kalau sukses cuma ada dua kemungkinan. Jadi penguasa dunia, duniawi, atau jadi pertapa yang akan menjadi guru para dewa dan manusia. Kan gitu. Jadi cuma ada dua kemungkinan nih. Jadi penguasa dunia, berarti jadi penguasa politik. Nah, untungnya ini kelahiran dia yang terakhir pilihannya adalah jadi Buddha. Kan gitu. Jadi, tapi apakah setelah dia jadi Buddha nggak terlibat melakukan intervensi terhadap persoalan politik? Intervensi, dia kan yang tokoh di sana yang menghapus sistem kasta, betul kan? Menghapus mungkin enggak. Dia menawarkan opsi ya. Opsi. Ya. Buddha kan nggak pernah maksain orang gitu. Ada upaya di situ. Ada upaya ya, untuk melawan sistem kasta yang dirasa merugikan, kan gitu. Tidak membawa kesejahteraan. Mendiskriminasi dan sebagainya. Tidak membawa kebahagiaan banyak orang kan gitu. Nah, terus intervensinya itu jelas-jelas ke para raja. Yang saya bilang tadi, Dharma Cakranya ini buat ngimbangi Anacaka ini, bapaknya Pangeran Siddhartha sendiri raja. Muridnya itu ada Raja Bimbisara, Brahmadatta, Ajata I, pangeran itu kan. Ratu Kema. Semua ini itu kan tokoh politik semua. Iya. Pimpinan semua, pimpinan kerajaan-kerajaan besar pada masa itu. Semua jadi murid dia, lalu diracuni nih dengan Dharma Cakra ini. Bukan diracuni lah, apa dipengaruhi dengan Dharma Cakra ini supaya dia bener. Karena kalau dia sebagai pemimpin bener pakai Dharma Cakra ini, rakyatnya sejahtera. Nah, rakyatnya jadi tidak menderita sedikit. Ya, jadi sampai sata bawa tusuk tata lah ya. Jadi semoga semua makhluk berbahagia itu kan. Ya, jadi intervensinya banyak. Buddha itu terhadap kekuasaan politik. Termasuk ketika waktu itu dua suku mau perang. Perang ini kan perebutan juga. Buddha hadir di tengah-tengah menghentikan. Antara suku apa itu? Ya pokoknya ada dua suku di situ mau berebut kekuasaan, mau perang di situ. Buddha hadir tapi akhirnya mencegah perang. Ini kan bagaimana kemudian Dharma itu harus hadir demi kebahagiaan semuanya kan gitu. Nggak boleh saling menghancurkan kan gitu. Politik identiknya biasanya akan berkuasa dan saling menghancurkan. Tapi bisa juga jadi positif, ya kan? Nah, ketika misalkan kemudian berlanjut ke Asoka. Dulu Asoka itu penguasa doyan perang, suka menaklukkan kerajaan lain. Lalu dia insaf lah ketemu biku kan gitu. Sebelum mengenal Buddha Dharma ya. Setelah dia kenal Dharma, dia insaf kan. Dia sadar bahwa ini bukan jalan yang baik gitu. Lalu dia pakailah Dharma ini untuk mengelola kerajaannya, kekuasaannya. Kesejahteraannya terkenal sampai hari ini. Nah, pilarnya, roda Dharmanya itu saja bahkan di India sampai dijadikan simbol negara kan. Nah, itu kehebatannya Dharma ini kalau benar-benar diterapkan di dalam ruang politik, itu bisa membawa kesejahteraan, kemakmuran. Jadi poinnya gini deh, apapun
motivasinya, apapun ruangnya, termasuk politik, kita bergerak di sana, cita-citanya harus hanya satu, untuk kebahagiaan semua makhluk. Harus itu targetnya. Tidak merugikan yang lain, memberi manfaat ke yang lain. Itu saja sebenarnya. Itu baru politik sehat. Baru. Nah, tapi kalau bicara politik identitas, politik kepentingan dan keuntungan dan lain sebagainya, itu baru berseberangan ya dengan tujuan tadi. Ya. Artinya politik ini sebetulnya netral kan? Kalau diibaratkan ya kayak apa ya? Kayak pisau lah, misalnya ini kan di belakang kita ada kafe nih kan. Nah, jadi pisau ini bisa dipakai untuk masak kan berguna, positif. Bisa dipakai untuk bunuh juga kan. Nah, jadi politik itu netral sebetulnya. Tergantung, nah dengan kita dari kacamata Buddhis ya kita harus menggunakan pisau atau politik ini untuk hal yang berguna gitu kan. Ya. Nah, karena sama dengan ekonomi kan. Ekonomi bisa jahat ketika dia menghabisi hutan di Kalimantan, hutan di Papua. Berapa banyak makhluk hidup mati kan? Ya. Apa terjadi climate change gara-gara orang menghabisi hutan kan dan sebagainya. Motivasinya apa? Ekonomi, uang, loba, kekayaan kan gitu. Nah, jadi jahat kan ekonominya. Karena tidak peduli dengan lingkungannya. Politik kalau dia hanya mementingkan diri sendiri, pengennya pokoknya berkuasa, yang lain biar hancur semua, yang penting saya menang sendiri, ya jadi jelek politiknya. Tapi kalau politiknya kembali ke Dharma Cakra tadi, urusan ini kalau saya berkuasa, saya terapkan ini menjadi hal yang baik, memberi manfaat ke banyak orang. Nah, itu contoh deh, gini, satu kebijakan gubernur. Misalkan, satu kebijakan gubernur dulu di Jakarta, misalkan dengan kartu Jakarta Pintar. Yang sederhana-sederhana itu kan. Kartu Jakarta Sehat. Atau KIS, Kartu Indonesia Sehat sekarang. Ya. Berapa juta orang itu kena dampak positif kan? Iya. Bermanfaat. Sekali satu kebijakan saja, jutaan orang langsung dapat manfaatnya. Nah, itu penggunaan kekuasaan dengan tepat sesuai dharma kan gitu. Itu yang sederhana-sederhana saja. Betul. Setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, gue mau balik lagi ke yang tadi ya, soal masalah negeri ini sebetulnya sering terpecah belah karena masalah politik identitas ya kan. Nah, sementara ada beberapa orang atau kelompok yang merasa secara pemikiran mereka bahwa mereka itu minoritas gitu loh. Sehingga kita minoritas, ngapain lah ikut berpolitik seperti itu, ngapain sih bersuara. Pandangan lu bagaimana gitu untuk keluar dari mindset itu? Oh, ini bisa digali dari sudut pandang ajaran Buddha juga tuh. Jangan meremehkan kebaikan hanya karena dia jumlahnya kecil. Itu ada di Dhammapada itu. Karena dari kebaikan ini walaupun kecil dilakukan sedikit, dia akan membuahkan kebahagiaan pada akhirnya. Jadi orang-orang baik, walaupun jumlahnya dikit, anggaplah kalau kita berharap umat Buddha ini isinya orang-orang baik, dia punya kebaikannya dari komunitas Buddhis ini terus dikembangkan, akan memberi pengaruh positif. Nah, kalau orang-orang baik di komunitas Buddhis ini yang punya landasan dharma yang baik, terlibat dalam politik, menggunakan dharma ini, dari yang sedikit ini bisa mempengaruhi menjadi perubahan yang baik, itu menjadi yang besar. Jadi jangan karena kita sebagai Buddhis jumlahnya minoritas, lalu kita merasa minder, enggak. Ini cara berpikir sempit. Ya, ini justru bertentangan dengan spirit bodhisattva. Di Buddhis ini kan ada yang namanya spirit bodhisattva ya. Makhluk-makhluk yang punya cita-cita ingin menolong semua makhluk. Kan gitu. Dia satu orang loh bodhisattva ini, tapi dia pengennya bisa menolong banyak orang. Itu kan satu orang ini kan minoritas, tapi cita-citanya begitu gede gitu. Jadi jangan meremehkan sebagai minoritas. Kita punya kapasitas untuk itu kalau mau muncul dan kita menggunakan ini sesuai dharma gitu. Ya, jadikan jadi yang terbaik aja kalau kita passion kita di sana gitu. Ya makanya lu sendiri juga kalau gue lihat sih makanya bikin organisasi Dharma Pala Nusantara ya bareng Kevin Wu ya. Di kemarin gue ada sempat ngobrol juga sama Kevin Wu. Dan lu di Dharma Pala ini sebagai sekjen ya, sekretaris jenderal. Nah, apakah ini sebagai kendaraan lu gitu untuk mewujudkan itu semua? Saya ngalir aja sih, serius. Ngalir aja? Ngalir aja, dalam artian gini. Lu jiwa seniman sih ya soalnya.
bukan dalam artian sebenarnya kalau mau membuat Dharmapala Nusantara ini kan cita-citanya udah lama nih sejak kasus Budabar dulu. Ya, oke. Kasus Budabar kita menang, kita pengen komunitas yang memenangkan perjuangan di Budabar itu, melawan Budabar itu, pengen mengukuhkannya sebagai sebuah organisasi pergerakan yang anak muda yang bisa memberi pengaruh ke komunitas Buddhis gitu kan. Nah, ke nasional juga, bahwa dengan cara landasan-landasan Buddhis ini kita bisa membuat komunitas, bangsa ini lebih baik gitu kan. Cita-citanya seperti itu. Tidak ada lagi diskriminasi, ya kan? Tidak ada lagi politik identitas. Harapannya kan seperti itu. Nah, baru terwujud 11 tahun kemudian ini kan. Tahun ini ya? Iya. Pada waktu itu dengan segala kesibukan masing-masing ya, kita kan kesulitan ya. Lalu poinnya hari ini dapat momentumnya. Mungkin COVID membantu kali. Ya, gitu. Karena ketika semua cooling down, kita bisa bergerak nih memikirkan sesuatu yang cita-citanya selama ini terpendam kan. Jadilah itu. Nah, kebetulan saya jadi sekjen, bukan ujuk-ujuk saya pengen mau jadi sekjen, enggak. Karena mungkin karena kontribusi juga pada waktu dulu itu, termasuk di aksi-aksi melawan Budabar waktu itu, kontribusi saya termasuk besar sebagai corong di depan gitu kan. Nah, jadi oleh kawan-kawan termasuk oleh Bung Kevin diminta kita leading organisasi ini dulu deh gitu. Supaya kita bisa bikin pondasinya gitu. Nanti harus ada estafetnya. Jadi kalau dibilang kendaraan dalam artian nanti supaya saya ini jadikan pijaan saya naik ke posisi tertentu. Enggak ada urusan kayak gitulah. Setelah ini harus berganti nih. Harus ada anak muda. Lu mungkin yang gantiin gua atau gantiin Kevin kan gitu. Nah, di generasi lu nanti yang gantiin. Buat selesai gitu. Kalau buat saya gini, aktif di organisasi, bersumbangsih apapun, saya jadikan ini sebagai warisan saja. Hidup kalau buat saya cuma urusannya 4. Hidup untuk bertahan hidup. Hidup untuk cinta. Kita ini kan saling terhubung kan. Ini cinta sebenarnya kan. Dengan istri, dengan keluarga, dengan kawan, dengan komunitas. Ini cinta. Hidup untuk cinta. Terus hidup untuk belajar. Kita tiap hari belajar sampai mati nanti. Ini prinsip hidup lu nih? Ini bukan prinsip hidup gue semata-mata, dalam artian gue belajar ini, gue ambil ini meringkasnya lah. Ini pas banget kalau gue pikir. Ini idenya motivator sih ini. Tapi ini pas saya pikir. Yang terakhir, hidup akhirnya harus meninggalkan warisan. Pada akhirnya legacy. Ya, legacy gue bikin banyak organisasi, salah satunya yang akan nanti bisa berlanjut dan berguna. Dari Hikmah Budi. Di Hikmah Budi gue paling tidak menelurkan 2 organisasi di dalamnya lagi. Terus ada Institut Nagarjuna. Gue juga ikut mendirikan lembaga kajian nih. Walaupun masih berjuang, ya nggak apa-apa. Terus sekarang ada Dharmapala Nusantara. Ini legacy semua nanti. Nah, gue mau memberikan pertanyaan yang sama ya, yang kemarin gue kasih ke Kevin ya. Jadi sebetulnya kan salah satu yang membuat perpecahan ini adalah karena sambil minum. Iya, sambil minum, ngopi dulu. Jadi yang bikin perpecahan ini kan sebetulnya karena banyaknya kelompok, organisasi terbentuk sehingga kita semakin terpecah belah dengan kepentingan dari masing-masing organisasi tersebut gitu loh, ya kan? Nah, di tengah ini dengan adanya politik identitas, kepentingan dan lain sebagainya, lu bikin organisasi lagi nih. Tadi udah banyak tuh yang lu bikin kan. Bukannya itu malah semakin memecah belah gitu loh. Akan semakin menyulitkan, akan semakin memperkeruh kondisi yang saat ini. Atau lu punya sudut pandang lain? Tujuannya kenapa lu bikin organisasi? Karena kan udah banyak nih, gitu loh. Kalau memperkeruh itu kalau memang tujuan organisasinya untuk bikin keruh. Loh, kita bikin cerah kok, pengennya kok. Itu. Organisasi yang kita bikin itu kan sebenarnya hanya kanalisasi. Kanalisasi aspirasi dari orang-orang tertentu. Yang lebih cocok ngumpulnya di sini. Kan gitu aja, sederhana kok. Kita dulu aktivis gerak sama-sama. Kita pengen gerak bareng lagi nih. Tapi butuh sebuah wadah yang bisa bikin solid supaya cita-citanya ini terus berlanjut. Lalu kita bikinlah sebuah lembaga ya, organisasi yang membuat ini bisa terkoordinasi. Jadi organisasi sebenarnya hanya untuk mengkoordinir cita-cita bersama saja. Jangan dilihat sebagai sebuah kelompok yang akan berbenturan dengan yang lain. Ini kan konyol cara pandang seperti itu. Kita bukan mau bikin front. Kita bukan bikin front ya. Iya, kita bukan bikin front. Kalau organisasi yang depannya front, nah itu udah pasti. Kalau front tuh pasti berseberangan, iya kan?
nggak peduli Jadinya lu apa, frontal kan nggak gitu. peduli lu apa, pokoknya front aja. Iya. Enggak, kita bukan, Iya. nama kita Dharmapala Nusantara kan Ah. gitu. Dharmapala itu penjaga. Hmm. Penjaga Penjaga Dharma Dharma, di iya, Nusantara iya. kan gitu. Dharma ini kan kebajikan, Hmm. sesuatu yang bermanfaat. Itu kita jaga. Ah. Kita supaya lestari nih kekuatan ini. Hmm. Terus kita sebenarnya forum aktivis Buddhis bersatu kok. Forum loh, bukan front. Ya. Beda tipis tapi jauh maknanya. Ya, jauh. Iya. Front itu sedang berlawanan dengan sesuatu. Forum ini tempat ngumpul. Hmm. Jadi kita tempat ngumpulnya aktivis Buddhis saja. Hmm. Nah, tapi punya cita-cita bersama yang perlu kita kanalisasi dan organisir dengan baik supaya cita-citanya berhasil guna kan gitu. Itu aja sederhana. Oke. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih ya. Jadi di komunitas Buddhis ya tentunya pasti kan ada tokoh-tokoh agama begitu. Nah, tentu mereka juga berperan banyak ya dalam hal bagaimana komunitas ini harus bersikap dalam kondisi tertentu. Nah, pandangan lu sendiri secara pribadi sebagai Eko Nugroho yang menurut gue ini aktivis sejati yang gue kenal dari kecil, bagaimanakah tokoh-tokoh agama Buddha ini harus memposisikan diri dan bersikap gitu loh? Bersikap terhadap terhadap kondisi sosial yang sedang terjadi begitu loh. ya Karena kan harus sebetulnya agama Buddha ini kan agama sosial kan sebetulnya gitu loh. ya agama untuk manusia gitu, untuk Iya. manusia yang masih hidup. Nah, menurut Bukan manusia yang mimpi nanti mati dapat surga gitu, bukan. ya. Manusia yang menghadapi hidup. Agama Buddha ini agama yang orang harus berani menghadapi hidup dan punya tools-nya untuk menghadapi hidup yang up and down. Agama Buddha harus seperti itu. Nah, kalau sebagai tokoh agama harusnya dia neladani Buddha saja sih. Buddha itu yang perlu diteladani apa sih attitude-nya? Kepedulian. Itu saja. Kepedulian sosial. Kepedulian terhadap Everything. penderitaan. Ya, everything, oke. Dasarnya duka kan Duka. gitu. Nah, Buddha itu sosok yang peduli terhadap duka. Duka dalam artian kita ini sama-sama makhluk yang mengejar kebahagiaan, tidak ingin menderita. Kan gitu. Nah, penderitaan ini ada di mana-mana. Dalam berbagai level. Secara individual sampai secara sosial. Kan gitu. Nah, sebagai tokoh Buddhis mestinya kepedulian ini harus selalu punya. Ketika negara sedang kacau, gaduh, peduli bagaimana membuat negara ini berkurang kegaduhan. Kan gitu. Lalu karena mereka tokoh ya, bukan di tataran individu lagi ya, tapi udah tataran lebih luas. Iya, terus melihat masyarakatnya ini cara berpikirnya masih puritan, tidak maju, tidak berkembang, harus peduli bagaimana mencerdaskan masyarakatnya. Nah, dalam aspek wawasan, pendidikan dan sebagainya kan gitu. Jadi perlu peduli dalam setiap urusan ini. Kondisi negara kita ini masih amburadul secara ekonomi. Kita dukung supaya pemerintah bisa membangun dengan baik kan gitu. Negara ini masih banyak koruptor. Komunitas ini harus kritis. Harus ikut terlibat membantu negara ini supaya koruptor berkurang misalkan. Ya mendidik anak muda supaya punya mental yang baik, tidak jadi koruptor nanti ketika dia sukses. Nah, jadi kepedulian ini yang harus dipunyai untuk semuanya. Ini menarik loh. Waktu itu 2011 ya, Januari. Bante Panyawaro itu kan sama tokoh-tokoh agama yang lain, Buya Syafi'i Ma'arif, terus Romo Franz Magnis dan sebagainya. Tokoh-tokoh itu beliau walaupun nggak individu Bante ya, tapi bersama-sama kolektif tokoh agama ini mengkritisi pemerintahan SBY yang belum memenuhi janji-janjinya. Bante terlibat loh di sini. Bante Panya ya? Iya, tapi kita kan tahu Bante nggak terlibat di politik apapun, bukan anggota partai apapun. Tapi ini suara moralitas. Seperti Buddha waktu itu mengingatkan, waktu Buddha mengingatkan raja supaya menerapkan dharma dalam pemerintahannya. Bante sedang peduli terhadap keadaan negara, lalu melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang belum menunaikan janjinya. Ini loh kepedulian seperti ini. Ini perlu diteladani. Ada contohnya gitu. Walaupun waktu itu kontroversi ya, karena belum dewasa komunitas kita untuk melihat situasi. Ya, masih dini juga lah Indonesia dalam berdemokrasi. Nah, jadi itu kepedulian. Poinnya di situ. Yang harus diteladani dari Buddha, kepedulian terhadap penderitaan dalam segala aspeknya. Oke.
Jadi kalau gue simpulkan ya kepedulian itu harus ditumbuhi ya dalam diri kita, tapi kalau tergantung kapasitas masing-masing juga tentunya ya. Iya. Kalau kalau misalnya lu nggak sanggup atau merasa belum sanggup untuk ke tataran yang lebih luas ya, at least lu jangan bikin gaduh gitu Ah, kan. iya. Iya. Ya itu rumusnya. Iya. Kalau bisa memberi manfaat, kalau kalau tidak bisa jangan merugikan. Iya. Minimal itu aja. Ya, setuju. Ya tapi dari tadi kita ngobrol berat banget ya. Jadi karena memang sebetulnya pembawaan gua santai, tapi karena ini yang gua kedatangan bisa dibilang apa ya, senior gua, jadi dan gua tahu dari dulu memang dia wawasannya luas dan setiap diskusi memang selalu serius ya kita. Bahkan dulu kita sampai subuh ya sering hampir setiap hari ngobrol hal serius. Udah begitu. jarang gua sekarang. Udah jarang ya. Udah jarang. Sejak merit ya. Siapa? Ya apa namanya semoga spirit Eko Nugroho ini bisa menyebar ya untuk kita semua, bahwa kita itu harus memiliki kepedulian sosial yang luas. Terlepas dari itu semua, thank you banget nih ya udah datang. Thank you juga diundang. Apa namanya, nanti kita dengan kesempatan ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Oke. Oke, see ya. Thank you.